Halo guys, jadi pada video kali ini gue akan membahas terkait karakter bintang 5 standar dan siapa yang harus kalian pilih untuk hadiah anniversary 5.0 nanti. Jadi buat kalian yang belum tahu itu, Hoyoverse itu telah mengumumkan kalau setiap anniversary akan ada hadiah bintang 5 gratis untuk di banner standar nanti. Untuk sekarang itu masih karakter, nggak tahu sih apakah kedepannya akan dibolehkan untuk memilih senjata juga, tapi intinya bintang 5 gratis itu tetap bintang 5 gratis. Jadi kalau menurut gue pribadi, terima-terima aja, nggak usah protes. Nah, untuk video ini tuh gue akan membagi pada dua sisi. Yang sisi pertama itu untuk kalian yang baru saja bermain Genshin, intinya itu baru download, baru mulai, dan yang kedua itu untuk kalian yang sudah ER58 ke atas, yang artinya kalian tuh sudah punya beberapa karakter yang bisa membuat satu karakter ini bisa menjadi lebih worth it dibandingkan karakter lainnya karena dibantu oleh karakter lain. Tapi intinya itu sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh karena karakter bintang 5 standar ini pembahasannya nggak terlalu lama, jadi gue bakal cepet-cepetin aja. Jadi di sini gue udah punya untuk tier listnya, semacam tier list lah ya, supaya mempermudah kalian mengetahui secara visual. Untuk pertama, di paling bawah yang nggak terlalu bagus atau nggak gue rekomendasikan, itu ada Qiqi dan Dehya. Mari kita mulai dengan Qiqi dulu. Qiqi itu sebenarnya dia tuh tugasnya adalah sebagai healer kan. Dan untuk kalian yang baru bermain, mungkin saja memikirkan kadang tuh kalian butuh seorang healer. Tapi yang membuat Qiqi menjadi karakter yang nggak terlalu bagus, itu sebenarnya ada banyak faktor. Salah satu faktornya adalah ada opsi bintang 4 yang bisa terkadang itu lebih bagus daripada Qiqi. Seperti contohnya misalkan kalian punya Noelle dan berencana memainkan Noelle sebagai DPS atau sudah memainkan Noelle sebagai DPS, biasanya timnya itu nggak butuh healer lain lagi dan Qiqi itu malah jadi membuang-buang saja opsi kalian. Dan juga ada juga karakter seperti Barbara yang dimana tuh karakter gratis dan ini juga healingnya terkadang itu sudah cukup untuk membantu kalian di early game sampai mid game, dan kadang untuk late game itu kalian berdoa saja sudah mendapatkan Bennett atau enggak ada karakter bintang 5 lain yang bisa membantu kalian dalam segi healing. Tapi untuk Qiqi, kalau kalian baru bermain, gua nggak merekomendasikan untuk mengambil Qiqi karena alasan tersebut. Lalu bagaimana kalau kalian itu sudah punya Qiqi? Apakah perlu mengambil konstelasi awalnya seperti C1 dan C2? Enggak juga sebenarnya. Karena salah satu alasan mengapa Qiqi itu lumayan buruk adalah karena dia tuh nggak bisa membuat partikel kan. Nah, kalau kalian melihat C1-nya ini mungkin kalian pikir, wah bisa dong ngebantu kalau gua ambil C1 membantu supaya burst-nya itu muncul lagi. Iya dan tidak. Biasanya itu untuk sub DPS atau healer, kita tuh pengen mereka tuh memiliki kemampuan untuk membuat partikel, itu bukan hanya untuk mendapatkan burst-nya lebih cepat, tapi juga membantu karakter lain agar mereka mendapatkan burst-nya. Sedangkan konstelasi satu ini hanya berguna untuk Qiqi itu sendiri dan tidak membantu membuat partikel. Jadi overall, Qiqi ini bukan karakter yang terlalu bagus atau karakter yang gua rekomendasikan sebagai bintang 5 gratis yang harus kalian ambil nanti. Dan yang kedua itu ada Dehya. Dehya ini sebenarnya role-nya itu adalah DPS kan. Mungkin kalau kalian baru main dan merasa pengen, wah gue pengen DPS, ambil Dehya karena alasan ini, itu nggak apa-apa. Selama kalian itu suka karakternya, itu nggak apa-apa. Tapi untuk kalian yang peduli terkait meta atau pengen merasakan damage ya, yang dimana itu mungkin agak susah dirasakan kalau kalian memilih Dehya. Secara keseluruhan, kit Dehya itu, apalagi elemental skillnya, sebenarnya lumayan bagus. Itu lumayan membantu, interupsi resistance-nya itu lumayan enak. Apakah pyro application-nya bisa bersaing dengan karakter seperti Xiangling misalnya? Enggak. Apakah damage dari burst-nya itu bisa bersaing untuk karakter seperti Diluc? Enggak juga. Jadi salah satu alasan mengapa Dehya itu sangat buruk itu adalah sinerginya dengan karakter-karakter support yang kita punya sekarang. Itu Dehya nggak bisa bekerja sama dengan mereka. Contohnya itu seperti Xingqiu dan Yelan. Biasanya kan kalau karakter Pyro itu opsi timnya pasti memiliki kedua karakter tersebut. Tapi sayangnya untuk Dehya nggak tahu kenapa, tapi miHoYo memutuskan untuk membuat Dehya ini nggak bisa dimainkan bersama dengan dua karakter tersebut. Tentu ada beberapa tim yang membuat Dehya itu bisa bersinar sih enggak ya, tapi bisa dipakai tuh pada timnya Neuvillette, yang dimana dengan Dehya tuh kalian bisa memanfaatkan pasifnya Neuvillette secara maksimal. Tapi dengan tim itu terkadang pertanyaannya adalah kenapa kamu membawa Dehya daripada Furina gitu loh. Oke, mungkin alasannya Furina dibawa di tim lain, tapi ada banyak opsi karakter lain yang bisa kamu bawa selain Dehya apabila kamu membutuhkan resistensi interupsi seperti itu. Seperti misalkan kalau kalian yang sudah lama bermain itu bisa pakai Zhongli bahkan Baizhu dan membuat Dehya itu menjadi tidak berguna. Apalagi untuk Neuvillette, kalau kalian punya C1 Neuvillette, membuat Dehya ya nggak ada gunanya lagi gitu. Tapi simpelnya untuk kalian yang baru bermain ke Genshin, DPS dari Dehya ini nggak terlalu bagus apabila mau dibandingkan dengan karakter setelah ini, dan juga sinerginya itu sangat sedikit dan kebanyakan itu sangat mahal. Lalu bagaimana dengan
konstelasi. Untuk konstelasi Dehya, apabila kalian sudah punya Dehya, sudah bermain Dehya, suka dengan Dehya, konstelasi 2-nya ini lumayan bagus karena memperbaiki masalah uptime dari elemental skillnya. Salah satu hal yang gue rasakan ketika bermain Dehya itu adalah terkadang ketika gue kembali ke Dehya, elemental skillnya tuh belum ada lagi, dan dengan konstelasi 2 ini bisa memperbaiki masalah itu. Jadi Dehya ini sebenarnya boleh kalian ambil apabila kalian itu sudah punya C1 Dehya, suka sama Dehya, bermain Dehya lumayan sering, karena C2-nya ini lumayan kuat sih enggak ya, tapi lumayan nyaman lah. Selanjutnya kita punya pada tier D, sesuai namanya itu ada Diluc. Jadi Diluc ini sebenarnya mirip seperti Dehya ya, tapi yang membedakan itu dia memiliki sinergi dengan karakter bintang 4 support ya, seperti Xingqiu, Yelan, dan lagi untuk timnya Diluc itu ada tim premiumnya yang sangat-sangat bagus, yaitu bersama Xianyun Furina. Nah, tapi masalahnya dengan Diluc itu adalah tugasnya sebagai DPS. Sedangkan untuk Genshin sekarang itu sudah punya banyak DPS yang bagus dan membuat Diluc ini bukan menjadi opsi optimal untuk kalian pilih ya. Misalkan seperti Razor ini masih bisa dimainkan untuk early game, masih bisa membawa kalian sampai mid game. Mungkin late game nggak terlalu, tapi untuk early game, mid game, Razor ini sudah lebih dari cukup. Maksudnya tentu saja Diluc ini lebih bagus daripada Razor, tapi Razor ini udah cukup untuk membawa kalian bahkan sampai ke Fontaine, sampai Sumeru itu udah cukup. Dan lagi banyak lagi opsi-opsi lainnya seperti Noel ini juga lumayan bagus, Heizo, bahkan Gaming, Setos juga bisa, dan membuat Diluc itu sebagai DPS kalau kalian nggak punya karakter tertentu yang membantu dia menjadi lebih kuat lagi, bukanlah rekomendasi gue untuk kalian ambil. Tapi menurut gue pribadi, Diluc ini sebenarnya nggak seburuk yang orang-orang pikirkan. Apalagi untuk kalian yang new player, kalau kalian suka dengan gameplaynya Diluc, suka dengan karakternya Diluc, mengambil Diluc untuk opsi bintang 5 kalian nanti itu sebenarnya bukanlah yang paling buruk. Tidak seburuk mengambil Dehya atau Cici lah intinya. Karena untuk timnya itu apabila kalian sudah punya karakter seperti Bennett Xiangling, atau nggak Bennett Xingqiu, atau nggak Yelan, Furina ke depannya, bisalah kalian membawa Diluc dari awalnya yang lumayan buruk, bisa diperbagus dengan karakter lain pada timnya. Lalu untuk konstelasi, misalkan kalian sudah punya Diluc, sudah bermain Diluc, apakah harus mengambil C1 atau C2? Enggak, karena konstelasinya ini lumayan buruk, apalagi mau dibandingkan dengan karakter sekarang dan karakter kedepannya yang akan gue bahas setelah Diluc ini. Lanjut, untuk tier bagus, itu kita punya Tifnari. Jadi untuk Tifnari ini sama seperti Diluc, dia tuh tugasnya sebagai DPS. Yang membedakan dari Tifnari dan Diluc adalah Tifnari ini memiliki tim yang lebih murah, opsi senjata yang lebih murah, dan juga damage-nya ini masih lumayan lah untuk sekarang, masih lumayan bagus. Untuk senjatanya tuh kalian bisa pakai senjata bintang 3 seperti Slingshot, dan itu udah lumayan oke. Untuk timnya kalian tuh nggak butuh bintang 5, kalian bisa membawa karakter seperti Fischl, karakter elektro apapun, dan membawa Sucrose, itu sudah bisa kalian untuk bermain Tifnari. Dan juga single target DPS-nya Tifnari ini lumayan tinggi, jadi ketika kalian pengen melawan boss atau pengen melawan intinya overworld lah, ketika kalian explore pasti bisa kalian kalahkan dengan mudah apabila kalian menggunakan Tifnari. Jadi singkat saja untuk Tifnari, kita akan lanjut untuk konstelasi. Apakah kalian perlu? Kalau kalian itu sudah bermain Tifnari, sudah punya timnya, C1 ini lumayan bagus. Apalagi untuk kalian yang baru bermain, kadang statistik keseluruhan kalian itu bakal lumayan buruk ya, dan bantuan 15% ini bisa diterima dengan baik. Apalagi untuk kalian yang belum punya artefak yang bagus, yang gini-gini, jadi dapat dibantu dari konstelasinya. Tapi sekali lagi hanya ambil ini apabila kalian itu sudah bermain Tifnari ya. Sebelumnya gue akan memberitahu kalian beberapa hal terkait Tifnari yang mungkin perlu kalian ketahui, karena mungkin kalian akan menonton ini dan merasa, wah kalau gitu gue ambil Tifnari aja karena gini-gini. Salah satu kelemahan terbesar yang Tifnari miliki adalah single targetnya itu. Karena kalau misalkan untuk konten endgame yang kita miliki sekarang seperti Abyss dan Imaginarium, itu biasanya musuhnya itu akan lebih dari satu dan memiliki wave yang banyak. Jadi akan ada musuh muncul, setelah kalian bunuh akan muncul lagi. Dan masalah dari Tifnari itu adalah charge shotnya itu atau DPS utamanya itu tidak area. Tentu kalian bisa main pada tim seperti quick swap atau mungkin tergantung dengan tim kalian, tapi kalau misalkan dengan tim awal, tim free to play, itu mungkin akan agak susah ya. Tapi overall untuk overworld saja, untuk kalian masih main Archon Quest, masih main quest dan mengeksplor dunia Teyvat, Tifnari itu udah lebih dari cukup. Lalu selanjutnya yang ada di atas Tifnari, sama juga tugasnya seperti ya sebagai DPS, itu ada Keqing. Nah, Keqing itu ada di atas Tifnari. Kenapa? Nah, Keqing itu sama seperti Tifnari,
timnya itu murah, opsi senjatanya itu murah. Yang membedakan adalah kalau misalkan untuk tim Tifnari tadi yang gue sebutkan, kalian butuhnya visual. Kalau misalkan kecing, kalian itu butuhnya karakter dendro apapun. Karena kalau untuk timnya Tifnari tadi, seperti yang gue jelaskan, kalian itu butuh karakter seperti visual atau Yaimiko. Bisa sih sebenarnya pakai karakter elektro lain seperti Cookie atau Elektro MC, tapi tidak akan memberikan DPS yang sebanyak apabila kalian menggunakan karakter elektro yang sesuai. Nah, yang beda dengan kecing itu adalah dia tuh membutuhkan karakter dendro, dan karakter dendro ini terserah siapapun. Bahkan sekarang kalau kalian mau bawa Kirara, sub DPS dendro apapun itu sudah cukup untuk kecing selama kalian meng-apply dendro kepada musuh. Mungkin kalau misalkan kalian bawa pacarnya Alhaitham nggak bisa sih. Dan mengapa kecing itu berada di atasnya Tifnari? Itu karena kalian bisa membawa dendro MC, yang dimana kalian itu tuh sudah punya dendro traveler, dan hasilnya kalian bisa membuat tim yang lumayan kuat seperti tim yang gua gunakan sekarang ini. Kalian bisa pakai tim seperti ini, dan ini udah cukup. Bahkan untuk abis, gua jamin ini bisa kalian pakai tim seperti ini dan menyelesaikan abis. Itu pertama untuk kecil. Dan kedua, opsi senjatanya juga tuh lumayan murah ya. Sebenarnya kalian masih bisa pakai Harbinger of Dawn dan masih bisa memberikan damage yang lumayan tinggi pada timnya kecing ini. Dan alasan terakhir mengapa kecing itu lebih bagus, mungkin nggak terlalu banyak sih, tapi intinya lebih bagus dari Tifnari adalah karena elemennya itu elektro. Yang berarti pada tim seperti ini, kalian bisa saja mengganti visual dengan karakter Hydro dan bermain Hyper Bloom, lalu memberikan Elemental Mastery kepada kecing, dan jadilah tim yang sekali lagi lumayan kuat. Dan bahkan untuk Overworld itu udah membasmi semuanya. Untuk Abyss itu pasti bisa selesai, dan Imaginarium juga bisa diselesaikan. Selanjutnya untuk konstelasi, apabila kalian itu sudah punya kecing, apakah perlu mengambil sesuatu seperti C1 atau C2 misalkan? Kalau C1 sebenarnya value-nya nggak terlalu banyak sih. Kalau untuk konstelasi, menurut gua dari kecing itu yang paling bagus ada di konstelasi 2 miliknya, karena ini membantu kalian untuk mendapatkan partikel. Nah ini nih yang tidak ada di Cici tadi. Kalau Cici kan langsung ke burst-nya si Cici, kalau kecing dia tuh menciptakan partikel, yang berarti dia juga bisa membantu karakter lain untuk mendapatkan burst milik mereka. Kalau kalian sudah punya C1 kecing, bermain kecing, suka dengan kecing, dan pengen ambil C2 pada anniversary nanti, itu adalah opsi yang tidak terlalu buruk. Dan untuk new player, apabila kalian baru bermain langsung mendapatkan tim yang bagus, itu bisa mengambil kecing, karena Dendro MC itu sekali lagi gratis, bisa kalian dapatkan ketika kalian membuka Statue of the Seven yang ada di Sumeru. Dan dengan dua karakter ini, literally kalian tinggal membawa siapapun di opsi keempat ini, sudah cukup untuk membuat tim yang sangat kuat. Lalu untuk opsi di sangat bagus itu ada Mona. Nah, gue tahu pasti ada beberapa yang sudah ER60 pasti merasa kok Mona ada di sangat bagus sih. Mona kan nggak terlalu bagus, oke. Tapi gue pengen menjelaskan ini dari sisi poin untuk new player, untuk kalian yang baru bermain Genshin. Mona itu menurut gue tuh bukan untuk semuanya. Tapi apabila kalian itu sudah punya tim DPS seperti Razer, contohnya kalian sudah bermain Genshin dan sudah punya Razer, kalian suka dengan Razer atau mungkin seperti Noel, dan kalian sudah punya tim yang bagus untuk Noel, dan kalian belum memiliki karakter Hydro, entahkah itu seperti Sinchu mungkin kalau kalian nggak hoki, atau kalian belum punya Yelan, lagi masih mengambil Yelan. Dan Mona ini sebenarnya value-nya untuk new player itu ada terletak di betapa fleksibelnya debuff yang dia berikan. Kalau misalkan kita bandingkan dengan karakter seperti Bennett yang hanya membuff attack kan. Jadi kalau misalkan kalian memiliki DPS yang memiliki scaling HP, maka buffnya Bennett itu menjadi nggak berguna. Sedangkan untuk Mona itu dia tuh lebih ke meng-debuff musuhnya, membuat damage yang diterima mereka tuh menjadi lebih tinggi. Mona itu sebenarnya nggak jelek, Mona itu sebenarnya bagus, tapi sayangnya karakter Hydro yang dikeluarkan oleh MiHoYo entah mengapa itu selalu kuat-kuat. Jadi value dari Mona itu sebenarnya terletak apabila kalian sudah memiliki tim yang kekurangan buffer atau mungkin kekurangan damage multiplayer. Misalkan nih di tim kalian tuh sudah punya Gaming, Bennett, Sucrose, Visual kan. Dan Visual di situ kan bisa digantikan dengan Mona untuk membuat damage Gaming kalian lebih tinggi lagi. Lalu untuk kalian yang sudah bermain Mona, sudah punya Mona dan mungkin punya tim Mona yang lumayan bagus, konstelasi satunya ini lumayan bagus. Untuk Frozen Duration-nya ini sebenarnya lagi ngebug dan nggak bisa kepake, tapi untuk Electro Charge, Vaporize, dan Hydro-nya ini masih lumayan lah untuk dimiliki oleh kalian. Tapi kalau misalkan kalian bermainnya seperti Hyper Bloom, ya otomatis C1-nya ini jadi nggak berguna. Jadi lihat lagi dari tim kalian apakah ada yang memakai Vaporize atau Electro Charge, maka C1-nya ini sebenarnya lumayan bagus. Dan yang terakhir, rekomendasi admin itu ada Jhin. Jhin ini sebenarnya yang paling simpel mungkin dijelaskan sih. Untuk Jhin ini, meskipun tugasnya sama seperti Cici sebagai healer, tapi yang membedakan adalah elemental skill dari Jhin ini memberikan partikel yang lumayan banyak, membantu Jhin untuk mendapatkan burst-nya lumayan cepat, dan juga membantu party kalian untuk mendapatkan burst milik mereka. Dan juga untuk tipe healingnya Jhin itu adalah burst healing, yang berarti langsung diberikan kepada seluruh party kalian. Kalau misalkan mau dibandingkan dengan Cici, dia tuh tick healing, yang berarti sedikit demi sedikit seperti Bennett misalkan. Jadi
butuh waktu agar bisa memberikan darah temannya kembali. Kalau misalkan untuk Jhin itu kalian tinggal pencet Q, udah party kalian langsung full darahnya. Bahkan untuk new player dengan build yang karu-karuan dengan senjata bintang 3, healnya Jhin ini masih sangat-sangat bagus. Lalu alasan kedua kenapa Jhin itu sangat kuat adalah karena elemennya itu animo, yang berarti kalian bisa memberikan set bonus Viridian Veneer kepada dia. Nah, kalau misalkan kalian itu sudah menonton beberapa tips-tips Genshin, pasti kalian sudah pernah mendengar kalau misalkan selalu kejar main stat dan substat dibandingkan set. Meskipun ini itu benar untuk DPS, tapi untuk sub DPS dan support itu adalah kebalikannya. Kalian itu biasanya lebih menginginkan set bonus yang sesuai dibandingkan dengan main statnya. Contohnya itu seperti Mona gue nih. Dia ini memakai 4 set instructor pada level 0, dan ini lebih optimal dibandingkan gue memberikan dia dengan 4 set lain. Karena biasanya kalau gue bawa Mona itu gue bawa Bennett, dan Bennett gue itu yang membawa Noblesse. Dan itu bisa diperlakukan kepada Jhin, yang dimana untuk artefaknya otomatis akan lebih gampang kalian dapatkan karena kalian hanya ingin mengejar 4 set bonusnya saja. Dan 4 set bonusnya ini sudah lebih dari cukup apabila kalian baru saja bermain Genshin. Untuk main stat tentu saja perlu juga kalian perbaiki, tapi itu untuk kedepannya aja, gak usah untuk sekarang, karena 4 set VV ini terlalu kuat untuk ditinggalkan. Dan juga untuk opsi senjatanya mungkin nggak semurah seperti Keqing yang bisa pakai HOD. Gua sendiri sih lebih merekomendasikan pakai Favonius atau enggak senjata energy recharge seperti Sacrificial atau The Flute juga bisa. Dan bahkan ada senjata gratis itu seperti Gloves and the Ferryman, itu dari mancing. Kalau kalian pengen mancing dan suka dengan Jhin, meningkatkan damage-nya, itu bisa digunakan untuk Jhin. Dan juga alasan terakhir mengapa Jhin sangat kuat dan sangat gua rekomendasikan itu karena adalah Furina. Nah, mungkin kalian sekarang agak bingung kenapa kok Furina malah dibahas. Kalau menurut gua pribadi ya, maaf ya kalau misalkan ada yang tersinggung. Furina ini adalah buffer terkuat yang kita miliki sekarang dan yang paling mendekati untuk karakter yang bisa gua sebut sebagai wajib dimiliki. Kalau menurut gua sih nggak ada ya karakter yang harus maspul itu nggak ada. Tapi Furina itu yang paling mendekati untuk wajib dimiliki. Dan salah satu cara untuk memaksimalkan elemental burst milik Furina itu adalah dengan menggunakan burst healing seperti Charlotte, seperti Baizhu, atau seperti Jhin itu. Dan jujur saja, apa yang tidak bisa diberikan oleh healer burst lain dari Jhin itu adalah elemen animonya itu. Karena kalau misalkan Baizhu, otomatis kalian nggak bisa pakai VV, Charlotte juga nggak bisa pakai VV, yang membuat Jhin itu sebenarnya untuk sekarang menurut gua bisa lebih dari banner standar. Kalau misalkan Jhin itu banner limited, ya gua nggak bakal kayak terlalu protes karena memang Jhin itu sebagus itu. Meskipun sekarang kita sudah punya Xianyun ya yang bisa memberikan buff dan juga plunging dan juga healing, tapi menurut gua Jhin masih menjadi karakter yang bagus. Apalagi untuk kalian yang baru bermain dan pengen mengeksplor Teyvat, pengen mengeksplor daerah-daerah, Jhin itu kan modelnya perempuan tinggi ya, yang otomatis kalau kalian dash itu ini lumayan cepat, jadi kayak lumayan ngebantu juga ketika kalian sedang mengeksplor. Meskipun nggak banyak, tapi harus gua sebut lah ya. Nah, itu untuk para new player. Selanjutnya gua akan bahas untuk kalian yang sudah ER58 ke atas, karena akan ada beberapa perubahan yang gue berikan. Tapi sebelumnya kalau kalian suka dengan video ini, gue pengen meminta tolong kepada kalian untuk subscribe ke channel gue, karena bila kalian tertarik mungkin kedepannya akan gue buatkan lagi untuk anniversary kedepannya dan beberapa topik lain. Oke, perubahan yang pertama itu adalah Diluc akan naik ke atas di sini dan Dehya akan naik ke D. Untuk Dehya dulu, sebenarnya untuk Dehya itu bisa kalian gunakan apabila kalian itu punya karakter seperti New Villette yang telah gue sebutkan tadi. Resistensi interupsi dari elemental skill-nya itu bisa membantu tim New Villette dan juga membuat New Villette bisa mendapatkan pasifnya itu lebih mudah. Tapi apakah sebagus itu untuk membawa Dehya dibandingkan kalian membawa karakter buffer seperti Furina misalnya? Enggak juga, karena itu Dehya tetap berada di bagian D. Oh ya, dan juga kalau kalian punya C1 New Villette, membuat Dehya jadi nggak berguna ya. Dan yang terakhir untuk pembahasan dari video ini adalah Diluc. Diluc itu gue merasa dia tuh ada di atasnya Keqing, karena sekali lagi ini itu untuk kalian yang sudah berada di ER58. Gue akan asumsikan kalian sudah punya Bennett, kalian sudah punya Furina, kalian sudah punya Kazuha. Dan untuk Diluc itu salah satu tim premiumnya tuh bersama Xianyun. Dan kalau kalian punya Xianyun, kalian punya Furina, dan belum punya Diluc, gue sangat merekomendasikan kalian untuk mengambil Diluc. Karena tim itu memiliki DPS output yang bisa dibandingkan dengan karakter-karakter DPS baru seperti sekarang, dan bahkan itu masih bisa digunakan untuk menyelesaikan abyss. Apalagi untuk versi 4.8 ini yang chamber 2 itu kan butuh Geo kan, dan itu bisa kalian hancurkan dengan plunging apalagi dari Claymore. Tapi sekali lagi ini tuh hanya untuk kalian yang sudah memiliki tim premiumnya milik Diluc. Kalau belum, ya Diluc tetap berada di bagian D tadi. Dan ya itu udah semuanya. Sekali lagi ini nih adalah opini gua pribadi ya. Kalau kalian merasa tidak cocok atau tidak setuju itu nggak apa-apa. Sebelum mengakhiri video ini, gue pengen berterima kasih
kasih kepada kalian apabila sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dan pengen konten lainnya seperti ini tuh boleh subscribe, dan terima kasih telah menonton. Bye-bye.